Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka ya. Di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang jalur domisili di PPDB Madrasah tahun 2024 ini. Kira-kira di jalur domisili ini ada apa aja ya, cara mainnya bagaimana, kuotanya berapa dan segala macamnya, seleksinya bagaimana. Nah di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Yuk langsung aja kita bahas jalur domisili PPDB Madrasah tahun 2025. Ya, kali ini kita akan membahas tentang jalur domisili ya di PPDB Madrasah, di mana jalur ini juga menjadi salah satu jalur yang nantinya bakal banyak diminati oleh para warga sekolah ya, yang bakal diambil karena kuotanya lumayan cukup besar untuk di Min, MTS, dan MAN ya. Lalu jalur domisili ini untuk siapa dan seleksinya bagaimana ya. Kalau perihal tentang syaratnya ini udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Untuk yang belum melihat video sebelumnya, jadi silakan para warga sekolah bisa ngecek dulu di kolom deskripsi. Di situ sudah Mas Eka urutkan sesuai dengan judulnya juga, dan kalau bisa dilihat ya agar tidak bingung, tidak loncat-loncat, karena ini adalah satu kesatuan video dari SPMB ataupun PPDB. Jadi dilihat semua untuk yang di tahun 2025 ini. Oke, yuk kita mulai. Kira-kira untuk domisili ini ketentuannya bagaimana, seleksinya, dan diperuntukkan untuk siapa aja. Oke, jalur domisili Madrasah Ibtidaiyah Negeri itu kuotanya 20%. Wah, lumayan besar ya. Jalur ini berdasarkan tempat tinggal ya, jarak berarti ini ya. Calon peserta didik baru dengan ketentuan domisili berikut. Jadi berdasarkan tempat tinggal berarti domisilinya prioritas pertama nih adalah calon peserta didik yang berdomisili di RT yang sama dengan RT madrasah. Jadi satu RT dengan madrasahnya maka dia masuk prioritas pertama nih. Ini untuk yang MI ya. Kemudian yang kedua prioritasnya adalah berdomisili di RT yang berbatasan langsung dengan madrasah tersebut ya. Misalkan di sini sekolahnya ya, di sini RT 4, ternyata di sini rumah kalian RT-nya RT 5. Nah, ini masuk prioritas kedua ya. Sementara tadi yang prioritas 1 di sini RT 4, rumah kalian di sini RT 4 juga, ini masuk prioritas 1, ini prioritas 2. Nah, prioritas 3-nya adalah calon peserta didik yang berdomisili di kelurahan yang sama dengan madrasah. Walaupun beda RT, beda RW, tapi satu kelurahan, maka dia masuk ke prioritas 3 gitu ya. Kemudian yang kedua, jika calon peserta didik memiliki kesamaan domisili, artinya sama-sama dari prioritas 1 ataupun sama-sama dari prioritas 2 atau sama-sama dari prioritas 3 ya, maka seleksi selanjutnya berdasarkan usia. Wah, ini panen banget ya kalau di madrasah pakai usia. Dari yang tertua ke yang termuda ya. Kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar. Jadi seleksinya pertama diurutkan prioritasnya dulu. Prioritas domisilinya terlebih dahulu 1, 2, atau 3. Nah, kalau dia masuk prioritas 1, maka nanti dilihat usianya ya. Kalau usianya sama, maka nanti dilihat waktu mendaftar. Kalau untuk usia itu dari tertua ke termuda ya. Jadi semakin tua usianya maka akan semakin bagus ya. Karena ada batasan maksimalnya juga kalau untuk di MI ya. Batas maksimal usianya berapa ya Mas? Saya lupa. Syaratnya ada di video sebelumnya. Nah, kemudian untuk jalur domisili ini para warga sekolah hanya diperkenankan atau bisa memilih satu pilihan madrasah saja, nggak bisa lebih dari satu ya. Jadi kalau milih satu gagal baru pilih lagi ya, nggak bisa langsung sekaligus. Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima, nah ini kan masa belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain ya. Kemudian yang kelima, calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri ya sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi kalau diterima lapor diri ini juga sama seperti tadi ya yang di video sebelumnya, jalur apa tuh ya, jalur mutasi ya.
Kemudian yang keenam, calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri maka dianggap mengundurkan diri atau gugur dari seleksi. Ini juga sama. Poin yang ketujuh, calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 6 tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online tahun 2025. Jadi kalau tidak melakukan lapor diri dianggap gugur dan di blacklist, tidak bisa ikut PPDB Madrasah selama tahun 2025 ini. Jadi semua rangkaiannya sudah selesai sampai di situ ya. Ini untuk yang MI. Lantas bagaimana untuk yang madrasah sanawiyah sama aliyah maseka? Oke, next. Untuk ini dulu kita masuk ke jadwalnya terlebih dulu ya. Jadi jadwal domisili untuk yang MI itu dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 Mei ya. Jadi kemarin kan para warga sekolah udah pada buat akun. Setelah diverifikasi, kemudian aktivasi, ganti tokennya menggunakan password. Dan sekarang sudah dapet. Banyak juga tuh yang nanya di kolom komentar, Mas Eka, kok saya belum bisa daftar? Kok saya belum bisa milih sekolah? Kok saya? Banyak gitu. Jawabannya adalah karena menunggu jadwal di jalurnya masing-masing. Nah, untuk domisili dibuka tanggal 16 Mei. Ya, sampai dengan tanggal 17 Mei. Maka para warga sekolah baru bisa akan melakukan pendaftaran ya di tanggal ini ya, di tanggal 16 Mei 2025 mulai jam 8.00 dan ditutup tanggal 17 Mei pukul 15.00 ya. Jadi di tanggal 16-nya dibuka jam 8, kemudian di tanggal 17-nya ditutup 15.00. Jadi dari mulai jam 8 sampai dengan 15.00 itu selalu dibuka ya. Mau daftarnya dini hari pukul 01.00 di tanggal 17 ya itu masih bisa ya, selama belum lewat dari 15.00 ya. Ini untuk pendaftarannya. Kemudian untuk pengumumannya akan diumumkan di tanggal 18 Mei. Jadi di pendaftaran ini sekaligus seleksi ya. Seleksinya tadi yang sudah disebutkan di depan, bahwa kalau untuk jalur domisili pertama prioritas domisilinya dulu, usia, lalu baru ke pilihan sekolah atau waktu mendaftarnya ya. Nah, nanti di sini pengumuman tanggal 18 Mei setelah diumumkan, maka kalau namanya ada diwajibkan lapor diri di tanggal 18 sampai tanggal 19. Jadi begitu pengumuman hari itu juga bisa langsung lapor diri ya, karena di sini lapor dirinya tanggal 18 Mei sama dengan pengumuman, jamnya juga sama 08.00 dan ditutup tanggal 19 Mei jam 15.00. Kemudian setelah lapor diri seperti biasa kalau di madrasah wajib pemberkasan manual. Para warga sekolah wajib datang ke sekolahnya di tanggal 19 sampai tanggal 20 jika mengikuti jalur domisili ini dari jam 8 sampai jam 15 ya. Berkas-berkasnya nanti bisa menyusul apa aja yang dikumpulkan itu bisa ditanyakan ke sekolahnya masing-masing atau ke madrasahnya masing-masing ya. Oke, next kita ke madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Nah, jalur domisili madrasah sanawiyah dan aliyah negeri itu kuotanya 10% dari total daya tampung yang ada. Contoh, daya tampungnya 100, maka untuk di jalur domisili ini para warga sekolah hanya dapat jatah 10 saja. Lalu jalur ini untuk siapa? Jalur ini berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik baru dengan ketentuan domisili ya. Yang pertama sama seperti tadi, prioritas pertama adalah calon peserta didik yang berada di satu RT yang sama dengan RT madrasah. Itu ya, satu. Kemudian yang kedua, prioritas kedua adalah calon peserta didik yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung dengan madrasah. Jadi beda RT tapi masih satu kelurahan ya, cuma ya paling berapa jengkal udah beda RT. Nah, itu nanti dilihat arsirannya. Kemudian yang C, prioritas ketiga adalah CPBD yang berdomisili di kelurahan yang sama dengan madrasah. Contoh ya, tinggal di Kelurahan Grogol Petamburan. Nah, MAN 1 itu ada di Grogol. Contohnya kecamatannya Grogol Petamburan, kelurahannya apa? Contoh Grogol gitu ya. Ternyata kita satu alamat, maka itu dimasukkan di dalam kategori ketiga atau prioritas ketiga. Sementara kalau prioritas pertama adalah yang sama-sama satu RT, kalau yang kedua adalah
beda RT satu satu kelurahan ya. Dan yang ketiga adalah berdomisili di kelurahan yang sama dengan madrasah ya. Itu prioritas ketiga. Jadi satu kelurahan lah ya. Dan yang kedua, jika calon peserta didik memiliki kesamaan domisili, jadi kalau misalkan sama domisilinya, maka seleksi selanjutnya berdasarkan nilai akhir, nilai itu ya. Kemudian seleksi berdasarkan usia dari tertua ke yang paling muda. Kemudian calon peserta didik memilih satu. Jadi kalau madrasah memang rata-rata satu, bukan rata-rata. Ini hampir semua jalur hanya dikenankan memilih satu sekolah pada saat proses pemilihan sekolah atau seleksinya. Nah, calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain. Jadi contoh mau daftar di MAN 1 ternyata ketolak, ya gagal, kalah nilainya. Bisa nggak dia main daftar ke MAN 2? Bisa, atau ke MAN 17? Bisa, silakan ya. Dan yang kelima, calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri. Ya, ini juga sama. Kalau sudah keterima maka wajib melakukan lapor diri. Jangan sampai tidak lapor diri. Karena kalau tidak lapor diri, ya di poin 6 dijelaskan tuh ya, calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak ya melakukan lapor diri, maka dianggap gugur ya dari hasil seleksinya. Dan calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana poin 6 tadi ya tidak dapat mengikuti jalur seleksi jalur seleksi lainnya ya pada seleksi PPDB Madrasah Online pada tahun 2024, dengan artian dia di blacklist ya, tidak bisa ikut di rangkaian PPDB di tahun 2024 ini. Kan sayang tuh ya jadinya, gara-gara nggak lapor diri. Ya, kalau udah lapor diri bagaimana Mas? Ya udah, kalau udah lapor diri secara sistem sudah selesai. Ya mungkin nanti ke sekolah ngasih berkas dan segala macam, ya itu di luar konteks dari sistemnya ya. Dan yang terakhir ya, jadwalnya untuk jalur domisili itu adalah seperti ini ya, dimulai di tanggal 16 sampai tanggal 17 Mei. Jadi teman-teman yang mau ngambil jalur domisili di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Negeri, silakan mulai tanggal 16 hari ini kan daftar itu dari tanggal 6 sampai tanggal 15 ya, 15 Mei. Itu pendaftaran pembuatan akun. Yang saat ini para warga sekolah lakukan adalah pembuatan akun. Tuh yang di video sebelumnya Mas Eko sudah sampaikan juga, itu pembuatan akun. Ya, ingat, pembuatan akun bukan pemilihan sekolah. Nah, pemilihan sekolahnya itu didasarkan pada jalur domisilinya masing-masing dan di jadwal yang sudah ditetapkan. Seperti ini, domisili berarti daftarnya di tanggal 16 sampai tanggal 17. Jamnya jam 16 ya, tanggal 16 jam 8, kemudian ditutup tanggal 17 jam 15.00 ya. Dan yang kedua, jadi di sini nanti ada pendaftaran sekaligus seleksi ya, ada seleksinya. Terus yang kedua, pengumumannya tanggal 18 Mei jam 8. Jadi setelah berkutik selama seharian, dia nanti akan pengumumannya di tanggal 18 Mei jam 8 ya. Kemudian setelah pengumuman maka lapor diri. Nah, ini jangan sampai lupa, saking senangnya lolos di tanggal 18 Mei udah sampai lupa dia. Masih ada 2 tahapan lagi yang harus dilalui, yaitu lapor diri dibuka di tanggal 18 Mei ya 2025 mulai jam 8 lewat 1 itu malah WIB, dan ditutup pukul 15.00. Mungkin ini 18.00 ya, tipu ya. Nah, itu ditutup. Kemudian setelah lapor diri dan dinyatakan sah sebagai calon peserta didik yang lolos di PPDB di tahun 2025 ini, maka para warga sekolah nanti bisa pemberkasannya. Jadi setelah lapor diri selesai, nanti bukti lapor dirinya akan keluar dan biasanya dilampirkan di pemberkasan manualnya, bahwa itu dimulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Mei jam 8 sampai jam 15.00 ya. Jadi seperti itu para warga sekolah untuk jalur domisilinya. Nah, perlu diketahui oleh para warga sekolah ya, karena nanti pelayanannya pasti akan terputus ya,
Karena di bulan Mei tahu sendiri banyak tanggal merah dan cuti bersamanya. Jadi dihitung baik-baik, diperhatikan baik-baik. Tanggalnya tadi sudah Mas Eka sampaikan, jangan sampai kelewat tanggalnya. Jadi disusun matang-matang tanggalnya agar para warga sekolah bisa ikut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Seperti itu para warga sekolah. Itu tadi jalur domisili PPDB Madrasah tahun 2025-nya. Mudah-mudahan apa yang sudah Mas Eka sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya, dan untuk video-video lainnya silahkan simak di deskripsi video ini. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.